Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar nak Ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah nak, hari ini kita akan melanjutkan materi terkait tentang sholat sunnah gairu muakkad. Simak video penjelasan Ustazah sholat sunnah gairu muakkad. Karena minggu lalu Ustazah sudah menjelaskan terkait tentang sholat sunnah muakkad. Sekarang sholat sunnah gairu muakkad. Baiklah, yang C, definisi dan ketentuan sholat sunnah gairu muakkad. Sholat sunnah gairu muakkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan tanpa ada penekanan yang kuat, di mana sholat sunnah ini sama persis dengan sholat wajib, hanya saja yang membedakannya di niatnya saja nak. Dan pelaksanaan sunnah gairu muakkad ini sama dengan sholat wajib, lakukan gerakannya, bacaannya hanya pada niatnya. Ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan dalam melaksanakan sunnah gairu muakkad ini. Yang pertama, tidak didahului azan ataupun iqamah, dilaksanakan secara munfarid, dimulai dengan niat, dilaksanakan dengan 2 rakaat salam, berpindah tempat dari sholat wajib. Maksudnya ini ketika kita sholat wajibnya di sebelah kanan, kita agak bergeser sedikit untuk melaksanakan sholat sunnah gairu muakkad, dan bacaannya tidak dinyaringkan. Serta apa saja sih nak macam-macam sholat sunnah gairu muakkad nih? Berikut adalah macam-macam sholat sunnah gairu muakkad. Yang D, macam-macam sholat sunnah gairu muakkad. Macam-macam sholat sunnah gairu muakkad terbagi atas 3. Ada namanya sholat sunnah rawatib, ada namanya sholat sunnah istisqa, dan ada namanya sholat sunnah kusufain. Satu persatu akan saya jelaskan. Untuk yang pertama, sholat sunnah rawatib. Yang pertama, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu 5 waktu, baik yang dilakukan sebelumnya ataupun sesudahnya. Sholat yang termasuk sholat rawatib gairu muakkad diantaranya yang pertama itu 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib. Untuk bacaan sholatnya sama persis dengan sholat wajib, hanya saja yang membedakannya pada niatnya. Niatnya saja yang membeda-bedakannya nak. Serta adapun keutamaan dari sholat sunnah rawatib ini sebagai berikut nak. Keutamaan dari sholat sunnah rawatib yang pertama adalah dapat menyempurnakan sholat. Kedua, menambah keimanan dan ketakwaan serta kekhusyukan dalam ibadah. Ketiga, kita dijauhkan dari siksa api neraka. Keempat, Allah akan melapangkan rezeki kita. Dan yang terakhir adalah terhindarnya dari sifat-sifat malas. Sebanyak itu keutamaan dari sholat sunnah rawatib gairu muakkad. Saya harapkan anak saya jangan lupa selalu mengerjakan sholat sunnah rawatib gairu muakkad dan sholat sunnah rawatib sunnah muakkad ya nak. Selanjutnya, yang 2, sholat sunnah istisqa, di mana sholat sunnah istisqa ini adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dianjurkan ketika lama turun hujan atau ketika sumber air sudah mengering atau di saat musim kemarau. Jadi sholat sunnah istisqa ini adalah sholat sunnah meminta hujan agar Allah menurunkan hujan sehingga kita terhindar dari mara bahaya kemarau. Tata cara pengerjaannya sama persis dengan sholat sunnah wajib, hanya saja tetap perbedaannya pada niatnya saja. Jadi sholat sunnah istisqa ini dilaksanakan pada musim kemarau. Adapun tata cara sholat istisqa ya sama persis tadi yang saya bilangkan pertama tadi, dilaksanakan sebanyak 2 rakaat, dilaksanakan secara berjamaah, dilaksanakan pada siang hari, dilaksanakan di musim kemarau, dan memperbanyak istighfar. Selanjutnya yang ketiga, sholat kusufain, itu artinya sholat 2 gerhana, di mana gerhana di sini adalah gerhana matahari dan gerhana bulan. Jadi sholat kusufain ini sholat yang khusus untuk sholat ketika terjadinya gerhana matahari, kita melaksanakan sholat gerhana matahari, dan ketika terjadinya gerhana bulan, kita melaksanakan sholat gerhana bulan dilaksanakan secara berjamaah. Serta tata caranya sama persis dengan sholat wajib, hanya saja membedakannya terdapat pada niatnya saja. Nah, bisa Anda perhatikan di video ini tata cara pelaksanaan sholat gerhana itu adalah yang pertama, sholat gerhana dilakukan secara berjamaah. Sholat gerhana terdiri dari 2 rakaat dan setiap rakaatnya terdiri dari 2 ruku. Pada rakaat kedua sama seperti rakaat pertama,
Dan pada rakaat kedua sama seperti pada rakaat pertama dan dilanjutkan dengan bacaan tahiyatul akhir dan diakhiri dengan salam. Dan yang terakhir, apabila sholat berjamaah setelah sholat dilanjutkan dengan 2 khutbah yang berisi tentang sholat gerhana dan himbauan untuk banyak beristighfar dan berdoa. Terakhir yang hikmah sholat sunnah. Hikmah sholat sunnah yang pertama adalah sholat sunnah bisa menutupi kekurangan-kekurangan dalam sholat fardu kita. Jadi jika kita ketika sholat fardu itu kurang khusyuk, dengan kita melaksanakan sholat sunnah rawatib ghairul muakkad ini jadi menutupi kekurangan sholat di fardu kita. Nah, yang kedua, mendapatkan ketentraman hidup lahir batin. Jadi bagi orang yang melakukan sholat sunnah akan dimasukkan golongan orang-orang yang mutakin, yang memperoleh ketentraman hidup lahir dan batinnya. Ketiga, orang melakukan sholat sunnah ini akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang keempat, orang yang mengerjakan sholat sunnah termasuk sholat sunnah duha ini akan memperoleh keutamaan yang besar dan mempermudah serta mendapatkan rezeki. Jadi jika kita sering melakukan sholat sunnah maupun sholat sunnah ghairul muakkad ataupun sholat sunnah muakkad akan memperoleh keutamaan yang besar, salah satunya mendapatkan rezeki yang berkah. Selanjutnya yang kelima, salah satu mengerjakan sholat sunnah yaitu sholat sunnah tarawih dapat menghapus dosa-dosa serta dapat memeriahkan malam Ramadan sebagai syiar Islam. Jadi jangan lupa kita melaksanakan sholat tarawih. Sebentar lagi kita puasa nih jangan lupa sholat tarawihnya dikusyukkan dan rutin mengerjakan sholat tarawih sampai dengan 30 hari. Oke Selanjutnya hikmah yang terakhir adalah salah satu mengerjakan sholat sunnah maupun rawatib, sholat sunnah rawatib ghairul muakkad ataupun sholat sunnah rawatib muakkad itu adalah menghapus dosa-dosa. Serta dengan sholat sunnah ini kita menjalin persaudaraan sesama muslim dan dapat mempertebal keimanan kita semuanya. Jadi hikmah sholat sunnah ini banyak sekali. Jangan lupa kita tetap mengerjakan setelah selesai mengerjakan sholat wajib, kita kerjakan sholat sunnah rawatib serta kisaran jam 8 jangan lupa sholat duha. Lalu pada bulan-bulan Ramadan jangan lupa kita melaksanakan sholat tarawih dan sholat witir. Banyak lagi lalu kita akan mengerjakan sholat sunnah idain. Jika sholat sunnah kusufain khusus harinya, khusus waktunya, tapi idain ini setelah Ramadan. Oke semangat untuk sholat sunnahnya. Jangan lupa mengerjakan sholat sunnahnya, sholat wajib ataupun sholat sunnahnya. Baiklah itu tadi hikmah-hikmah sholat sunnah. Yang pertama menutupi kekurangan, memperoleh ketentraman hidup, dinaikkan derajatnya, mendapatkan rezeki, menghapus dosa-dosa, serta menjalin persaudaraan sesama muslim, serta dapat mempertebal keimanan. Itu tadilah hikmah-hikmah dalam mengerjakan sholat sunnah. Serta tugas fikih kerjakan di buku tulis latihan, langsung jawab di halaman 186. Itu tadi materi kita terkait tentang sholat sunnah ghairul muakkad serta hikmah-hikmah sholat sunnah. Jangan lupa kerjakan tugasnya di buku tulis latihan, langsung jawab. Bagi anak ustazah yang tidak mengerti atau kurang memahami terkait tentang sholat sunnah muakkad dan sholat semangat, bagi anak ustazah yang tidak mengerti silakan tanyakan ke ustazah secara langsung maupun japri ustazah dengan secara chat ustazah ataupun menelpon ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.